Pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Pembagian pronoun. 1. Personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal yang spesifik. Format personal pronoun. Untuk singular, subjek, I, you, he, she, it. Objek, me, your, him, her, it. Possessive, my, mine, yours, his, her, hers, its. Reflexive, myself, yourself, himself, herself, itself. Untuk plural, subjeknya we, you, they. Objek, us, you, them. Untuk possessive, ours, yours, theirs. Reflexive, ourself, yourself, and themselves. 2. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda yang tergantung jumlah dan jarak benda. Untuk bentuk singular, near, this, far, that. Untuk bentuk plural, near, this, far, those. 3. Relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Jenis-jenis relative pronoun. Yang pertama, who, reflects a human subject. Yang kedua, which, reflects a non-human subject object. Yang ketiga, whom, reflects a human object. Yang keempat, which, reflects the possessive pronoun. Dan yang kelima, that, serve the same function as who or which or whom. Noun atau kata benda. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu objek dan noun bisa berbentuk tunggal dan jamak. Fungsi dari noun. Yang pertama sebagai subjek kalimat, yang kedua sebagai objek pelengkap, yang ketiga sebagai objek langsung, yang keempat sebagai objek tidak langsung, dan yang terakhir sebagai keterangan. Macam-macam noun. Yang pertama, countable. Countable adalah jenis kata benda yang dapat dihitung. Contoh, apple, man, pen, dan book. Yang kedua, uncountable adalah jenis kata yang tidak dapat dihitung. Contoh, sand, salt, sugar, and water. 3. Proper noun. Proper noun adalah jenis kata benda yang dalam penggolongannya sangat spesifik, biasanya menggunakan huruf kapital. Contoh, Jogja, Indonesia, Jakarta. 4. Common noun. Common noun adalah jenis kata benda yang penggolongannya sangat umum atau umum. Contoh, city, shop, market, and town. Yang kelima, abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Contoh, love, hate, feel, and idea. 6. Concrete noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat diamati oleh panca indera. Contoh, book, people, school, and house. 7. Collective noun. Collective noun adalah kata benda yang terdiri dari nama kelompok. Contoh, class, team. 8. Compound noun. Compound noun adalah kata benda yang berbeda-beda bentuk. Contoh, brick plus vase sama dengan breakfast. 9. Material noun. Material noun adalah kata benda yang berasal dari alam. Contoh, water, silver, gold, and sand. 10. Possessive noun. Possessive noun adalah kata benda yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Contoh, fish, egg, man, ball. 11. Singular noun. Singular noun adalah kata benda tunggal atau satu. Contoh, person, book, dan pen. 12. Plural noun. Plural noun adalah kata benda jamak atau lebih dari satu. Contoh, people, books, dan pens. Adverb. Adverb atau kata keterangan. Fungsi dari adverb yaitu 1. Kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana dari sebuah aktivitas terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Yang kedua, kata yang digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, atau adverb lainnya. Macam-macam adverb.
Yang pertama, adverb of time. Adverb of time adalah kata keterangan waktu untuk menunjukkan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Contoh, yesterday, now, today, dan lain-lain. Yang kedua, adverb of place. Adverb of place yaitu kata keterangan tempat untuk menunjukkan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Contoh, here, there, below, above, dan lain-lain. Yang ketiga, adverb of manner. Adverb of manner adalah kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Contoh, seriously, loudly, slowly, dan lain-lain. Yang keempat, adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan. Contoh, always, usually, sometimes, dan lain-lain. Adverb of degree. Adverb of degree adalah kata keterangan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Contoh, just, to, very, dan lain-lain. Adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda atau pronoun yang dapat berupa person, place, animal, atau thing. Macam-macam adjektif. 1. Adjective possession dan adjective order. Di dalam suatu frasa atau kalimat mungkin berada pada posisi atribut yang diletakkan di depan noun. Jika ada lebih dari satu adjektif di depan noun, kita perlu mengikuti adjective order. Yang kedua, adjective degree. Digunakan untuk membuat perbandingan kata ini dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan macam perbandingannya. Yang ketiga, adjective clause dan reduced adjective clause. Adjective clause berfungsi untuk menjelaskan noun atau pronoun. Adjective clause mungkin dapat dipersingkat reduksi menjadi reduced adjective clause. Simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang menunjukkan pernyataan umum, fakta, dan kegiatan yang rutin dilakukan atau merupakan suatu kebiasaan. Fungsi simple present tense. Fungsi simple present tense yaitu 1. Menyatakan kegiatan yang berulang-ulang. Yang kedua, menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah. Yang ketiga, menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Yang keempat, menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi. Yang kelima, menunjukkan kemampuan atau watak dari sifat seseorang. Yang keenam, mengutip berita atau informasi. Rumus simple present tense. Rumus simple present tense yaitu subject plus verb 1. Pembagian simple present tense. Yang pertama, kalimat verbal. Rumusnya, untuk positif, subject plus verb 1 plus s atau is plus object. Untuk negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Untuk interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object. 2. Kalimat nominal. Rumus untuk positif, subject plus to be is mr plus non-verb. Untuk negatif, subject plus to be is mr plus not plus non-verb. Untuk interrogatif, to be is mr plus subject plus non-verb. Tanda waktu dalam simple present tense. Tanda waktu yang digunakan yaitu every year, every month, every week, every day, in the morning. Keterangan perulangan, seldom, always, often, frequently, dan certainly. Simple past tense. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Rumus umum. Rumus umum simple past tense adalah subject plus verb 2. Fungsi simple past tense. Fungsi simple past tense yaitu 1. Untuk membicarakan yang terjadi dengan durasi waktu tertentu di masa lampau. Yang kedua, untuk membicarakan kebiasaan masa lampau. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek yang telah terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang berlangsung. Yang keempat, untuk menunjukkan bahwa satu aksi langsung mengikuti aksi yang telah selesai. Bagian simple past tense. Yang pertama, simple past verbal. Rumus untuk
positif subject plus verb to. Untuk negatif subject plus did plus not plus verb 1. Untuk interrogatif did plus subject plus verb 1. Yang kedua, simple past nominal. Rumus untuk yang positif subject plus was were plus noun verb. Untuk negatif subject plus was were plus not plus noun verb. Untuk interrogatif was or were plus subject plus noun verb. Simple future tense. Simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Fungsi simple future tense. Fungsi simple future tense adalah untuk mengungkapkan gagasan umum. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kebiasaan. Yang ketiga, untuk menggambarkan emosi. Yang keempat, untuk menyatakan milik atas hubungan personal. Keterangan waktu simple future tense. Keterangan waktu simple future tense adalah tomorrow, esok, next time, waktu yang akan datang, 2 days later, 2 hari yang lalu. Rumus simple future tense. Untuk positif, subject plus will or shall plus verb 1 plus object, atau subject plus be plus going to plus verb 1 plus object. Rumus negatif, subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object, atau subject plus be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Rumus interrogatif, will plus subject plus verb 1, atau be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Gerunds. Gerunds adalah bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing dan berfungsi sebagai kata benda atau membendakan kata. Manfaat gerunds: yang pertama, gerunds sebagai subjek. Kedua, gerunds sebagai predikat kata benda. Yang ketiga, gerunds sebagai objek langsung. Yang keempat, gerunds sebagai objek dari sebuah preposisi. Bentuk gerund. Yang pertama, gerund berbentuk perfect tense. Digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi lebih dulu daripada peristiwa lain yang mengikutinya. Kedua, gerund berbentuk pasif. Digunakan di belakang kata kerja. Artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun. Pembagian artikel. Yang pertama, definite article. The merupakan kata sandang. The digunakan pada hal yang spesifik. The digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Yang kedua, indefinite article. Dan en merupakan kata sandang, digunakan pada hal yang tidak spesifik, digunakan sebelum singular countable noun. Zero article, tidak ada artikel yang perlu digunakan terhadap suatu noun. Beberapa macam noun yang tidak menggunakan artikel. Error. Error adalah kesalahan umum yang terjadi pada penggunaan kata ini, yaitu penggunaan yang terbalik pada definite dan indefinite. Conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, kalimat, frasa. Pembagian conjunction. 1. Coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Contoh, for, or, nor, but, and so. Yang kedua, subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Contoh, I will study hard although it's difficult. I will study hard merupakan induk kalimat, although merupakan conjunction, sedangkan difficult merupakan anak kalimat. Yang ketiga, correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang memiliki pasangan masing-masing. Contoh, Maryam is as beautiful as her mother. Preposition atau kata benda. Preposition adalah kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain dalam kalimat. Contoh, one word preposition: at, in, of, on, over, under, and with. Contoh kompleks preposition: along with, because of, by means of, and next to. Macam-macam preposition. Yang pertama, preposition of time, digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh,
at, after, before, by, during, for, from, dan lain-lain. Yang kedua, preposition of place. Digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Contoh, at, in, on, to, from, dan lain-lain. Yang ketiga, preposition of movement. Digunakan untuk menunjukkan gerakan. Contoh, around, away, inside, dan lain-lain. 4. Preposition of manner. Preposition of manner digunakan untuk menunjukkan hubungan cara. Contoh, by, in, like, on, with, and without. Yang kelima, preposition of purpose. Digunakan untuk menunjukkan hubungan tujuan. Contoh, for. Yang keenam, preposition of quantity. Digunakan untuk menunjukkan hubungan kualitas. Contoh, for, by. Preposition phrase. Preposition phrase adalah kombinasi antara preposition dengan object of preposition. Rumus preposition plus object prepositional. Adjektif menerangkan noun, adverb menerangkan verb, adjektif, dan adverb. Kombinasi preposition dengan verb of speech lain menunjukkan hubungan antara noun atau adjektif, verb dengan object of preposition. Preposition dengan conjunction memiliki struktur dan makna yang sama dengan subordinate conjunction. Present perfect tense. Present perfect tense adalah tenses yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau, akan tetapi masih berkelanjutan hingga sekarang. Keterangan waktu present perfect tense yaitu just, already, yet, before, still, since, and for. Ciri-ciri present perfect tense. Yang pertama, predikat kalimat tersusun dari kata have or has plus past participle. Yang kedua, subjek terdiri dari orang ketiga tunggal seperti nama orang, he, she, he, it, dan selalu menggunakan kata kerja bantu. Yang ketiga, subjek yang terdiri dari I, you, they, dan we menggunakan kata bantu have. 4. Kalimat tanya positif terbentuk dengan memindahkan verb have or has pada bagian awal. 5. Kalimat negatif hanya ditambahkan kata not sebelum adanya subjek atau di bagian belakang kata kerja bantu. Fungsi present perfect tense. Yang pertama, menunjukkan terjadinya sebuah kegiatan yang baru saja usai. Yang kedua, menunjukkan sebuah kegiatan yang pernah dilakukan pada masa lampau, akan tetapi kegiatan tersebut belum kita ketahui secara jelas. Yang ketiga, menggambarkan adanya sebuah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Jenis-jenis present perfect tense. Yang pertama, present perfect tense verbal, yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sudah selesai dikerjakan dan dapat digunakan untuk menceritakan suatu aktivitas yang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Rumus present perfect tense. Untuk positif, subject plus have or has plus been plus adjective or noun plus for or since. Untuk negatif, subject plus have or has plus not plus been plus adjective or noun or adverb plus for or since. Untuk interrogatif, have or has plus subject plus not plus been plus adjective or noun or adverb plus for or since. Yang kedua, present perfect tense nominal. Tidak dapat menggunakan kata kerja, akan tetapi menggunakan kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Rumusnya, untuk positif, subject plus auxiliary verb atau have or has plus verb 3. Untuk negatif, subject plus auxiliary verb atau have or has plus not plus verb 3. Untuk interrogatif, rumusnya auxiliary verb atau have or has plus subject plus verb 3.